worship you, Lord. We worship you. Shalayalabayala. Shalayalabayalabayalabayalaba. Ini anak-anak-Mu Tuhan. Shalayalab, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Lawat kami pagi hari ini Tuhan. Shab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 a. Peluk kami satu persatu Tuhan. Oh, kasih Allah mengalir jamah setiap kami. Shalayalabayalabayalaba. Kami butuh kasih-Mu Tuhan. Kami butuh kasih-Mu. Kami butuh pelukan-Mu Tuhan. Shalayalabayalabayalaba. Mengalir kasih Tuhan. Shalayalab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 ayala
yalaba 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 yalaba. Oh, yalaba shanda yalaba 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 shanda yalaba yalaba. Oh Yesus, Yesus. Oh yalaba shanda. Hanya Engkau yang kami puja Tuhan. Hanya Engkau yang kami kasih Tuhan. Lebih dari segalanya. Oh yalaba shanda yalaba yalaba. Nggak ada yang lain selain Engkau yang ada di hati kami. Hanya Engkau yang ada di hidup kami Tuhan. Lebih dari segalanya. Lebih dari emas permata. Oh I love you, I love you. We love you Lord. Makasih Tuhan. Biar kasih-Mu mengalir buat setiap kami. Hanya kasih-Mu yang memampukan kami untuk kami terus berjalan. Hanya kasih-Mu yang terus memampukan kami untuk kami melihat perkara-perkara yang sedang Kau siapkan buat setiap kami. Makasih Bapa. Dunia gak bisa beri apa yang kami perlukan. Hanya Engkau, Yesus, sumber segala sumber yang dapat memberikan kepuasan atas setiap kami. Biar itu kami boleh rasakan hari lepas hari. Kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan setiap saat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Buat hari ini, hari yang luar biasa buat setiap kami. Kami boleh memuji, menyembah-Mu bersama-sama di tempat ini. Biarlah itu boleh menyenangkan Tuhan. Itu boleh menjadi satu dupa yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, kerinduan kami hanya memuji-Mu, menyembah-Mu. Kerinduan kami hanya memuliakan nama Tuhan. Kerinduan kami hanya menyenangkan hati Tuhan. Biar Engkau temukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biar Kau urapi kami, kalau kami boleh mendengarkan sebagian pada isi hati Tuhan. Urapi setiap kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sekedar perkataan, tetapi kuasa yang boleh turun mengalir atas setiap kami. Urapi hamba-Mu yang ada apa-apa ini Tuhan, pakai bibir hamba untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Biar apa yang boleh sampaikan itu boleh menjadi rema, kekuatan buat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus Kau bebas bekerja di tengah-tengah kami. Setelah firman Allah sampaikan, jamah setiap kami. Kuatkan kami yang lemah, teguhkan setiap hati kami Tuhan. Sehingga pada saat kami pulang, kami tidak sama pada saat kami datang. Kami peroleh kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Allah kami kekal selamanya. Hanya di dalam nama Allah kami Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang meriah buat kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Selamat siang, shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Saudara, singkat supaya cepat kita buka di dalam Markus 14 ayat 3 sampai 5. Markus 14 ayat 3 sampai 5. Ya, kita akan belajar sesuatu siang hari ini. Ya, di situ ceritanya kita sudah sering dengar, kita tahu dikatakan bahwa ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata kepada yang lain, untuk apakah pemborosan minyak narwastu ini? Ini dapat dijual 300 dinar lebih
dikatakan. Dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. Saudara, kisah ini sering kita dengar. Tapi hari ini kita lebih korek lebih dalam lagi mengenai cerita ini. Di situ ada namanya minyak narwastu murni dikatakan. Minyak narwastu itu mahal sekali. Nggak semua orang pakai minyak narwastu pada saat itu. Kenapa? Karena minyak ini minyak yang sangat mahal pada saat itu. Di situ dikatakan satu buli minyak narwastu itu harganya 300 dinar lebih. Di situ dikatakan. Saya diskon 300 dinar. Ya pas. Oke. Nah, kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah pekerja harian pada saat itu. 1 hari. Ya, jadi kalau zaman dulu, zaman Tuhan Yesus, orang bekerja 1 hari dibayar 1 dinar. Ya, jadi 300 dinar lebih itu, ya kita anggap tadi 300 adalah upah harian pekerja selama 1 tahun. Ya kan 360 hari ya, kan ada libur minggu, ya 300. Jadi itu full upah 1 tahun, ya pekerja. Kita konversikan sedikit ya, belajar. Biar mikir ya. UMR di Jakarta ya sekarang itu 5.390 something ya, kita buletin aja 5.400.000 1 bulan UMR Jakarta. Jadi kalau 1 tahun 5,4 dikali 12 bulan, betul ya, artinya 64.800.000. Saya udah hitung, saya buletin aja biar gampang, 64 juta. Ya, maklum ini mah nggak 2, diskon terus harus. Ya, kalau nggak laku. Ya, jadi konversinya 300 dinar sama dengan 64 juta. Ya, tadi kan udah kita hitung, oke? Artinya harga minyak narwastu itu tadi harga berapa? 64 juta. Oke, lanjut. Yohanes 12 ayat 3. Dikatakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ini 2 kisah yang berbeda, sekali lagi. Jadi, Yesus diurapi oleh 2 kali oleh 2 perempuan yang berbeda. Pertama kali sama seorang pelacur. Yang kedua, Maria Magdalena. Oke, kenapa saya ambil sini? Saya hanya ambil referensi. Seberapa sih yang dia kasih? Ya memang waktu yang pertama, yang tadi di Markus, tidak dikasih tahu berapa banyak minyak itu. Tetapi menurut referensi kurang lebih sama seperti apa yang diberikan kepada oleh Maria Magdalena tadi di dalam Yohanes. Ya setengah kati. Oke, kita ambil referensi ini setengah kati. Setengah kati minyak narwastu. Ya, jadi si perempuan yang tadi pertama juga dia memberikan minyak narwastu dipersembahkan kepada Tuhan. Walaupun sekali lagi jumlahnya nggak kita tahu, tapi kita ambil referensi setengah katinya ini dari yang Yohanes. Setengah kati itu atau litra itu sama dengan 327 gram. Ya, saya ulang sekali lagi, 1 kati ya atau litra itu 327 gram. Jadi kati itu adalah ukuran berat. Ya, kayak kilogram, ya apalagi pon, ya itu hitungan berat. Jadi tadi dikatakan setengah kati. Setengah kati artinya setengah kita kali 327 gram. Atau 327 gram kita bagi 2. Sama dengan 163,5 gram. Ya, jadi kalau kita ulang lagi dari depan, minyak narwastu seharga 64 juta rupiah, seberat 163 gram, betul ya? Nah, sekarang kan kalau kalau cairan kan kita maunya dalam liter ya atau mili ya, mililiter, liter gitu kan. Nah, 163,5 gram itu berapa mililiter? Nah, ini yang sekolah kalau masih ingat nih, biarin pada pusing nih. Ini kok ke gereja gue jadi hitung-hitungan begini gitu. Nggak apa-apa, biar otaknya terlatih. Ya, 165 gram itu kalau kita bagi 0,9 gram per mili itu massa jenisnya, itu sama dengan 181,66 mililiter. Saya buletin biar gampang, 182 mili. Ya, jadi kalau kita ulang lagi sedikit, minyak narwastu sebanyak 182 mili
liter, 182 mili, seharga 64 juta. Sudah belum ada bayangan, tenang, saya bawa. Ini 184 mili. Ya, atau anggap 182. Minyak narwasu segini nih. Makanya saya pas bisa ketemu botol segini nih. Ini pas nih, maka 184 ini isinya. Ya, makanya saya kurangin sedikit, ini 182. Minyak narwasu segini 64 juta. Ada yang pakai minyak wangi segini 64 juta? Kalau ada bagi saya dikit dong, semprot-semprot. Ya, nah ini dia sudah dapat gambaran. Minyak narwastu segini nih, ya. Warnanya kurang lebih minyak narwastu murni itu adalah coklat kekuning-kuningan, mirip kayak begini. Tapi ini air teh yang tadi saya masukin nih di dalam. Ini bukan minyak narwastu, entar pada minta lagi, bukan. Ini teh. Ya, paling kalau sudah minta ya minum aja nggak apa-apa. Ini dari dalam. Nah, sudah dapat gambaran. Ya selama ini kan sudah cuma baca, oh minyak narwastu mahal ya, oh setengah kati. Kita nggak tahu semana. Nah, ternyata ini 182 mililiter minyak narwastu murni. Segini nih, itu 64 juta. Dan itu diberikan kepada Tuhan. Ya, oke. Ini menarik sekali. Markus 14 ayat 3, lanjut di situ dikatakan. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta tadi dikatakan, ya, datanglah seorang perempuan membawa satu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Nah, di sini dikatakan gini, setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Menarik kata dipecahkan. Ya, sebab kita tahu kalau orang diurapi, biasa minyak itu dituang, betul ya? Nggak ada yang dipecahkan. Dituang, dibuka, tutupnya, dituang. Itu pengurapan di mana-mana. Ya raja diurapi juga, dibuka, tabungnya, dituang. Tapi ini menarik sekali, dikatakan bahwa dipecahkan leher buli-buli itu. Ya, dipecahkan, bahasa aslinya saya kejar. Kenapa dipecahkan? Bahasa aslinya adalah sun tribu. Sun tribu artinya adalah break into pieces. Ya, artinya to crush completely. Pecah. Prak. Ambiar kalau bahasa Jermannya. Ya, pecah. Ya, break into pieces. Ya, to crush completely. Ya, dipecahkan. Jadi bukan dituang. Saya kejar lagi. Apakah segampang itu memecahkan walam? Walam itu keras loh. Ya, walam itu keras. Saya kejar lagi, kok bisa si perempuan ini pecahkan? Kalau saudara baca aslinya, walam itu dipakai kata alabaster. Ya, itu adalah walam yang di bawah walam sebenarnya, lunak. Bukannya walam yang batu yang tebal yang nggak bisa dipecahkan, tapi ini adalah walam yang oleh bilang lunak. Ya makanya kalau sudah kejar ke bahasa Inggris ya itu dia pakai kata alabaster. Ya itu artinya pualam yang memang bisa dipecahkan. Nah ini menarik sekali. Pertanyaannya, kenapa ini dipecahkan? Ya, kalau kita renungkan firman Tuhan kita kejar sampai di sana. Kenapa ini dipecahkan? Kenapa wanita itu nggak tuang? Kalau kita tuang, wadahnya bisa kita pakai lagi kan, betul gak? Besok kita bisa isi minyak lagi. Tapi ini dipecahkan. Ingat, waktu yang datang itu perempuan, itu adalah seorang pelacur. Ya, seorang wanita panggilan pada saat itu. Minyak itu adalah satu bilangnya satu status. Jadi zaman dulu begini. Kalau sekarang wanita panggilan tuh gampang. Ya, misalnya contoh, dia berdiri di pinggir jalan dengan pakaian yang terbuka. Udah nggak usah dicerita. Ya, ini udah pasti wanita panggilan. Gitu. Nggak mungkin, pendoa syafaat, nggak mungkin itu. Ya kan pasti wanita panggilan. Oke? Atau dia dulu sekarang dagang gampang, pakai media sosial. Dagang, oh orang tahu ini wanita panggilan. Zaman dulu nggak bisa. Zaman dulu mau dagang bagaimana nggak ada media sosial. Kalau itu wanita panggilan berdiri di pinggir jalan dengan pakaian yang terbuka, itu habis dirajam udah pasti. Karena hukumnya ketat. Ya, hukum agama di sana kan. Nggak mungkin. Jadi wanita ini bagaimana cara jualan dia? Menggunakan minyak.
Jadi minyak narwastu itu sebagai status. Zaman dulu mungkin saya bayangin, kalau kita jalan nih, ada wanita cantik, terus wangi, udah itu dia. Gitu kira-kira. Ya kan, oh itu dia tuh. Si wanita panggilan. Jadi itu status. Ya, status. Nggak, karena itu cara dia jualan. Nggak ada cara lain pada saat itu. Jadi minyak narwastu itu adalah status bahwa aku nih wanita panggilan. Makanya dia pakai minyak narwastu yang wangi, yang mahal harganya. Makanya saya nggak tahu, tapi mungkin walaupun minyak narwastu ini wangi, ini satu-satunya minyak yang nggak ada di dalam bait Allah. Nggak ada. Ya, kita baca tentang minyak ini ada ini, tapi satu-satunya minyak yang wangi, yang nggak ada di bait Allah, minyak narwastu. Saya nggak tahu apa karena mungkin karena peruntukannya waktu itu udah disalah gunakan. Oke, nah pertanyaannya tadi, kenapa minyak narwastu yang mahal harganya itu dipecahkan? Gak dituang. Yang pertama berbicara tentang pertobatan yang sejati. Jadi wanita itu, minyak narwastu itu sebagai salah satu media untuk dia jualan. Jadi dia kumpulin minyak narwastu itu sebagai cara modal kerja lah istilahnya. Ya kan, kalau nggak ada minyak narwastu bagaimana dia bisa jualan? Orang kagak tahu bahwa dia wanita panggilan. Makanya ini dikatakan sebagai modal kerja dia. Kenapa dipecahkan? Itu artinya pertobatan yang sejati. Wanita ini nggak simpen lagi sesuatu nanti supaya dia bisa isi lagi minyak narwastu. Enggak, tapi dia pecahkan. Artinya apa? Itu pertobatan yang sejati. No turning back untuk dosa yang lama dia. Itu satu proklamasi bahwa saya udah selesai sama pekerjaan yang lalu saya dan saya serahkan sama Tuhan hidup saya. Ya, maka itu pertobatan yang sejati. Mazmur 51 ayat 17 jelas berkata, karena sembelihan kepada Allah adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ya, itu Mazmur 51. Wanita itu datang dengan hati yang hancur dan dia datang kepada Tuhan itu dengan pertobatan yang sejati. Dia nggak pertobatan yang main-main, yang tuang, lalu dia pegang lagi botolnya. Ya kalau nanti nggak ada jalan keluar, ya dia masih bisa simpen lagi minyak narwastu dan dia bisa jualan lagi. Enggak. Tapi dia benar-benar break it out. Dia punya buli-buli itu. Artinya dia udah lagi nggak akan simpan minyak narwastu itu untuk dia jualan. Tubuhnya. Ya ini namanya pertobatan yang sejati. Berapa banyak daripada kita yang sungguh-sungguh bertobat sejati begitu. Kita nggak ada lagi no turning back lagi. Udah nggak ada. Ya saya sih masih ini ya, kalau kepepet saya masih pakai yang cara lama. Ya kalau sampai saya kepepet mentok, saya masih punya serep untuk saya pakai cara yang lama. Berapa banyak kadang-kadang orang Kristen berlaku seperti itu. Mereka masih pegang sesuatu yang kalau tanda kutip Tuhan tidak tolong, dia masih punya pengharapan dengan yang itu. Saudara, wanita itu nggak begitu. Wanita itu nggak nyimpen. Dia nggak bisa kalau gue ada bertobat Tuhan nggak tolong, gue masih ada minyak narwastu nih, gue masih laku nih dagang. Enggak. Tapi dia pecahkan itu. Nggak ada lagi tempat untuk dia simpan minyak narwastu itu. Dia break it out semua. Dia dia bertobat sejati. Itu pertobatan yang total. Hari ini kita mulai cek kehidupan kita. Apakah pertobatan kita pertobatan yang sejati? Benar-benar no turning back. Ya kita udah lagi nggak simpen kekuatan kita yang dulu, kita nggak simpen lagi dosa kita yang dulu. Ya dulu kita dagangnya nggak benar. Ya lalu kita masih simpen orang-orang yang kita bisa kontak. Ya kalau Tuhan nggak tolong saya, kalau dari saya dalam keadaan kejepit, saya masih bisa kontak orang-orang yang dulu saya pernah lakukan hal-hal yang nggak baik. Apakah seperti itu? Wanita itu tidak lakukan seperti itu. Dia putuskan itu semua. Dengar baik-baik. Hari ini putuskan semua. Pertobatan sejati hanya kepada Tuhan saja. Pertolongan kita hanya sama Tuhan aja. Nggak ada lagi yang dapat nolong kita. Kita nggak akan kembali lagi. Walaupun waktu ikut Tuhan, kita nggak tahu apa yang terjadi nih. Mungkin keadaannya nggak baik mungkin. Tapi kita tetap pegang Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Nggak ada jalan balik keluar lagi. Wanita itu break it out. Sekali Yesus tetap Yesus.
Dia nggak tahu apa yang Yesus bisa kebuat. Dia nggak tahu apa yang Yesus bisa jamin hidupnya. Dia yang pasti waktu dia dagang hidupnya, dirinya dengan minyak narwastu, itu kehidupannya terjamin. Tapi waktu dia bertobat, dia tinggalkan itu semua. Dia gantungkan hidupnya penuh sama Tuhan. Itu namanya pertobatan yang sejati. Dengar apa yang masih kita pegang hari-hari ini, selain daripada Tuhan. Hati-hati. Saya nggak larang saudara punya tabungan, saya nggak larang saudara punya aset dan lain sebagainya. Boleh aja, tapi kalau itu jadi gantungan hidup kita, saya mau katakan itu salah di mata Tuhan. Gantungan hidup kita adalah hanya kepada Tuhan kita. Kita boleh punya uang banyak, kita boleh punya aset banyak, tapi kehidupan kita gantungan penuh sama Tuhan, bukan dengan apa yang ada. Wanita itu nggak gantungkan lagi sama minyak narwastu yang mahal. Walaupun mahal, dia berikan itu semua sama Tuhan. Dia nggak tuang, artinya tuang tahu apa? Dia bisa tuang seperempat. Artinya tuang apa? Dia bisa tuang setengah. Dan dia masih keep something. Tapi yang namanya break it out, pas, hancur semua. Break. Nggak ada sisa. Bahkan bukan nggak ada sisa. Nggak ada lagi tempat untuk simpan minyak narwastu itu. Itu pertobatan yang sejati. Yang kedua, artinya break it out daripada si minyak narwastu alabaster itu adalah penyerahan total kehidupannya. Dia akan serahkan hidupnya total. Berapa banyak orang Kristen waktu percaya sama Tuhan, dia nggak serahkan total hidupnya. Ada bagian-bagian yang masih di-keep. Saudara, Tuhan Maha tahu. Kita boleh umpetin itu di depan gembala kita boleh umpetin itu di depan orang-orang, tetapi Tuhan tahu mana yang masih kita keep. Artinya kita nggak total dikasih sama Tuhan. Wanita ini break it out, dia total dikasih semua. Pertanyaannya, adakah yang kita masih keep dalam kehidupan kita? Kita nggak serahkan hidup kita total. Berapa banyak kita masih pilih-pilih, ya kalau urusan ini saya kasih total sama Tuhan, kalau urusan ini total sama Tuhan, tapi kalau bagian ini enggak. Ini kita masih keep, ya ini jangan dah. Ya kalau ini boleh dah, tapi kalau urusan ini jangan. Ya urusan dagang saya curang-curang dikit, udah dah, Tuhan nggak usah campur tangan. Yang penting saya kasih perpuluhan, yang penting saya kasih persembahan ke gereja. Saudara, itu salah di mata Tuhan, saudara. Penyerahan total, benar-benar totali hidup kita. 100% kita serahkan sama Tuhan, saudara. Nggak ada yang kita keep, nggak ada yang kita rahasiakan, nggak ada yang kita pegang, saudara. Tapi total. Perempuan itu total dia berikan sama Tuhan. Dengan harga yang sangat mahal. Kerja 1 tahun. Ya, kalau saudara kerja dengan gaji UMR, saudara nggak makan, saudara nggak jajan, saudara nggak bayar kontrakan, nggak bayar kos, nggak bayar bensin, segala macam. 1 tahun, ini kasih sama Tuhan 64 juta. Bayang, dia total dia kasih. Dia nggak tuang sedikit, dia nggak tuang seperapat. Dia berikan semua sama Tuhan. Totally break. Berapa banyak kehidupan kita, coba mulai cek. Yang kita serahkan sama Tuhan. Mungkin hari ini kita baru serahkan 70% kehidupan kita. Mungkin baru 80%. Mungkin baru 95%. Tapi dengar, Tuhan mau 100% hidup kita serahkan sama Tuhan. Wanita itu mengerti. Dia orang berdosa. Dia nggak layak. Tapi dia hampiri Yesus. Di tengah banyak orang. Saudara, itu penyerahan total. Nggak gampang seorang wanita yang dikenal tidak baik. Mereka masuk ke dalam rumah. Yang dimana di situ banyak pria. Menghampiri seorang pria, Yesus. Dan menyentuh kakinya. Itu sesuatu tindakan berani. Ya, itu satu tindakan yang orang tercengang. Orang tahu siapa ini perempuan. Ya, dari mana tahu? Ya, kan tadi saya bilang. Wanginya aja udah beda. Kalau seng wangi, nah itu wanita panggilan. Kalau seng bau bentak, nah bukan. Gitu kira-kira. Ya, kalau di sini nggak apa-apa wangi ya. Jangan, wah gue besok nggak mau pakai wangi, entar takut disangka. Enggak. Di sini mesti wangi ya. Ya, itu kan zaman dulu. Nah, totali itu wanita itu kasih. Dia walaupun dia harus mengambil resiko, ya dia masuk ke dalam rumah orang yang banyak prianya, tapi dia lakukan. Dan dia break it out semua. Itu penyerahan total. Ayo hari ini, waktu kita ikut Tuhan Yesus, jangan setengah-setengah. Bahasa gampangnya gini, udah tanggung basah, udah mandi aja nyebur sekalian. Jangan setengah-setengah. Kristen setengah-setengah. Kristen nggak melihat mujizat. Kristen yang nggak menyerahan total. Ada Kristen yang main aman, hanya permukaan.
Orang-orang nggak pernah melihat mujizat Tuhan, hanya dengar mujizat. Oh, si itu hebat ya, Tuhan tolong lu hidup dia lu. Si itu yang dapat mujizat lu, hebat ya. Kita hanya dengar mujizat. Kenapa? Karena kita nggak kasih total kehidupan kita. Tuhan nggak bisa kendalikan hidup kita. Waktu Tuhan pegang seluruh kemudi dalam hidup kita, saya berani katakan, mujizat pasti terjadi atas hidup kita. Kemenangan pasti Tuhan berikan buat setiap kita. Jalan keluar pasti Tuhan bukakan buat setiap kita. Tuhan itu berpengaruh buat hidup kita. Tapi yang jadi masalah, kita nggak pernah serahkan total kehidupan kita. Kita masih pegang sebagian. Mari hari ini kita mulai introspeksi. Kita mulai cek seberapa persen yang sudah kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Kita boleh punya pendidikan yang hebat. Kita boleh punya gelar yang banyak. Kita boleh punya kenalan yang hebat. Tapi jangan jadikan itu sebagai gantungan hidup kita. Gantungan hidup kita hanya Tuhan. Kita boleh punya teman-teman yang luar biasa. Tapi itu bukan sumber pengharapan kita. Sumber pengharapan kita hanya Yesus, Tuhan Allah kita. Kita boleh punya tabungan banyak. Tapi itu bukan sumber pengharapan kita. Pengharapan kita hanya kepada Yesus. Wanita itu menyerahkan total kehidupannya. Dia nggak main aman. Dia nggak main separuh-separuh. Dia nggak main setengah-setengah. Tapi dia serahkan hidupnya total di hadapan Tuhan. Saudara, ayo hari-hari ini jangan bermain aman lagi buat kehidupan kita. Ya, seringkali memang ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, tadi saya bahas tentang Daud ada di Siklak. Ya, tempat yang gak enak, tempat yang menekan. Ada hal-hal yang memang Tuhan izinkan terjadi. Tapi Daud menyerahkan total hidupnya. Waktu orang menyerahkan total hidupnya, Tuhan ambil alih hidupnya. Kenapa orang nggak terima mujizat? Kenapa orang nggak lihat pertolongan tangan Tuhan? Karena masih ada bagian yang kita pegang. Tuhan nggak bisa pegang kendali atas hidup orang itu. Tapi waktu kita lepaskan semua, Tuhan pasti pegang kendali atas hidup kita. Waktu Tuhan pegang, percayalah, mujizat pasti terjadi. Waktu Tuhan pegang, percayalah, perkara-perkara besar itu terjadi buat hidup kita. Ayo hari ini, lepaskan semua yang ada. Hati kita hanya terpaut sama Tuhan. Nggak ada lagi Tuhan. Selain Kau, tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi. Yang ku ingini di bumi. Ya, artinya apa? Pegang. Nggak ada yang lain. Ya, mata kita, hati kita tertuju sama Tuhan. Itu namanya penyerahan total. Kita nggak main, ya ada pegangan lah, ya masih ada minyak-minyak dikit lah, ya simpen dikit lah. Itu namanya nggak total. Tapi wanita itu mengerti. Dia berikan total. Bukan sekedar mahal. Dia pecahkan itu, no turning back. Modal dia udah buang semua, dia serahkan sama Tuhan. Dia totali kasih sama Tuhan. Yang ketiga, apa yang sebenarnya wanita ini lakukan? Dia menyebar keharuman pengenalan akan Kristus. Wah, keren ya. Ya, menyebar keharuman pengenalan akan Kristus. 2 Korintus 2 ayat 14. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus telah membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, dengan perantaraan saudara dan saya, Ia, huruf besar, menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Keren benar ayat ini. Menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia. Saudara, waktu wanita itu datang, dia hancurkan pualam itu. Apa yang terjadi? Satu ruangan itu harum. Semerbak harum. Semua orang mencium wangi serembabak itu. Semua mata tertuju pada peristiwa itu. Kenapa? Yang pertama minyak ini wangi. Ya, orang pasti tertarik. Yang pertama wangi, dia pasti lihat. Oh, dia apa sih yang wangi? Yang kedua bau. Siapa nih yang kentut? Nah, kabur gitu kan kira-kira. Nah, ini wangi, sudah matanya tertuju semua ke peristiwa itu. Sudah zaman sekarang aja kalau ada peristiwa, wah di foto, ya kan, wah di ini posting. Zaman dulu belum ada, tapi tahu saudara, saya coba-coba hitung, kira-kira ada berapa sih orang yang ada di ruangan itu? Ya, yang kita hitung aja ya.
yang punya rumah, si Simon. Ya mungkin ada dia, ada istrinya, 2 orang udah pasti dulu. Murid Tuhan Yesus, 12, 14. Sama Tuhan Yesus, 15. Yang ada di ruangan itu. Yang namanya pesta, nggak mungkin tuan rumah doang si Simon. Pasti ada adiknya lah, kayak kita kan. Engkoknya lah, iparnya lah, ponakannya lah. Saya bayang-bayangin aja, kira-kira 50 orang tuh ada di ruangan itu minimal. Ya, 50 orang yang ada di tempat itu. Bayangan 50 mata itu memandang peristiwa itu. Seorang pelacur menghampiri Yesus, memecahkan minyak 64 juta rupiah. Coba, jangan kata zaman dulu, kalau ada zaman sekarang, dia bawa minyak 64 juta, dia pecahin di sini. Kita tuh pasti minimal foto. Sekarang, ya kan, gila ya tuh orangnya. Itu minyak mahal, 64 juta, dia pecahin. Gitu kira-kira. 50 pasang mata memandang. Apa yang terjadi? Viral. Berita itu viral. Orang pulang, dia cerita sama keluarganya. Lu tahu gak tadi? Gua tadi habis makan di rumah si Simon sama Tuhan Yesus. Si itu tuh. Itu tahu kan tuh wanita nakal. Datang, ucuk. Hampir Yesus, itu minyak sebuli lu. Dia pecahin. Viral gak? Itu apa? Menyebar keharuman pengenalan akan dia. Sudah dengar baik-baik. Waktu engkau harum, tanda kutip, itu akan menyebar keharuman pengenalan akan Kristus di mana-mana. Ini tahun penuaian. Bagaimana saudara bisa membawa keharuman pengenalan akan Kristus kalau hidup saudara nggak harum di hadapan Tuhan? Hidup kita harus hidup yang harum. Artinya apa? Orang lihat kita beda. Waktu ada kita, orang mencium sesuatu. Ini beda ya. Waktu dia ada sama kita, kita beda. Ngomong kita beda. Kita nggak ngomong orang yang seperti putus asa. Kita nggak ngomong kotor. Kita nggak ngomong segala. Orang lihat beda. Diajak dagang yang nggak benar, kita nggak mau. Itu namanya menyebar keharuman pengenalan akan Tuhan. Nonsens kalau namanya penuaian, kita nggak menyebar keharuman akan Tuhan. Mungkin kita berkata gini, Pak saya nggak fasih bicara, Pak saya nggak fasih ajak orang, Pak saya nggak fasih nginjil, itu istilahnya. Ya, tapi minimal engkau menyebar keharuman pengenalan akan Tuhan. Jangan katanya orang Kristen, tiap hari berantem terus rumah tangga. Apakah itu menyebar keharuman akan Kristus? Katanya orang Kristen, tapi dagangnya nggak benar. Apakah itu menyebar keharuman pengenalan akan Kristus? Nonsens. Katanya orang Kristen, tapi kehidupannya nggak ada beda sama orang di luar sana. Saya mau katakan itu nggak menyebar keharuman pengenalan akan Kristus. Kita harus menjadi orang-orang yang menyebar keharuman akan Kristus. Amin saudara. Orang dekat kita, dia bilang beda nih orang. Beda, orang harus merasakan itu hari-hari ini. Orang harus mencium bau keharuman itu. Itu yang Tuhan mau. Esther waktu mau menghadap raja, yang raja cari apa? Raja nggak cari talenta, raja nggak cari apa-apa. Raja cari wangi sama ratu itu. Dengar, hari-hari Tuhan sedang cari kewangian atas kehidupan kita. Supaya apa? Supaya melalui kita, di situ dikatakan, kita menyebar keharuman pengenalan akan Dia. Wanita itu apa? Buang, pecahkan buli-buli dan minyak waktu itu menyebar pengenalan akan Kristus. Semua akan bicara tentang wanita itu kepada Kristus. Lu tahu gak? Itu pelacur bertobat. Lu tahu gak itu pelacur pecahin buli. Dia sedang bukan hanya menyebar secara fisik bau narwastu, tapi dia sedang menyebar keharuman pengenalan akan Kristus. Semua orang bicara tentang wanita bertobat. Semua bicara tentang Yesus yang mengampuni wanita berdosa itu. Itu sedang menyebar keharuman akan pengenalan Tuhan. Hari-hari ini, mau gak kita dipakai
sebagai sarana untuk menyebar keharuman akan Tuhan. Mulai kita bebenah. Kadang orang berkata begini, ya kita yang penting hati kita percaya sama Tuhan. Kelakuan kita mungkin kita nggak pernah bereskan. Kata-kata kita nggak pernah bereskan. Ayo belajar, semua harus sempurna di hadapan Tuhan. Bapaknya kita lihat kayaknya orangnya rohani ya. Tapi begitu diajak ngomong kok kayaknya kelihatannya judes ya. Saya juga orang yang kelihatannya, ya memang bukannya saya sombong, tapi kata-kata saya kadang-kadang tuh, apa ya orang bilang, kalau ngejawab tuh ketus gitu. Ya kalau orang nggak kenal saya, sangka saya sombong gitu. Jawabnya ketus. Nah, saya mulai belajar. Oh iya, kalau gitu, kalau ngomong katanya mulai ditata. Ya kan contoh misalnya, kalau orang nanya saya, Pak WC di mana? Tuh situ, gitu. Kita maksudnya di situ, cuman gayanya gaya Batak, gitu kan. Tuh situ, gitu. Oh, saya belajar. Oh, di situ tuh, kan gitu. Itu namanya orang lihat dalam sama luar sama. Ya, ngomong sama situ enak. Ya, ngomong sama dia ini ya, lembut, enak, menghibur. Nah, itu seperti itu. Ya, menyebar keharuman pengenalan akan Kristus. Catat baik-baik itu. Ya, renungan hari ini sudah belum kita menyebar keharuman akan Kristus. 2 Korintus 2 ayat 15, ayat terakhir. 2 Korintus 2 ayat 15 sampai 16a. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Ya, jadi ini kita adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah. Ya, ini saya gambar tengah-tengah. Bagi siapa? Bagi yang diselamatkan dan bagi yang mereka yang binasa. Nah, kalau saudara baca ini mungkin nggak ngerti, ya. Bagi yang terakhir yang tadi yang binasa, kami adalah bau kematian yang mematikan, tetapi bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Paulus menulis ini pada zaman kerajaan Romawi pada saat itu. Jadi zaman dulu ada acara yang kalau seorang jenderal berhasil syaratnya menaklukkan daerah, menawan minimal 5.000 orang prajurit, ya, dan menaklukkan daerah, ya, mereka akan naik pangkat si jenderal itu. Dan caranya adalah mereka adakan satu acara namanya serupa triumph pam kalau nggak salah. Jadi itu diarak-arak. Ini tawanan di depan. Si jenderal tadi itu naik ke kuda kebesaran, ya, atau kereta kebesaran. Ya. Nah, di pinggir jalan orang mengelukan si jenderal itu. Ya, dan itu dibawa ke istilah kita zaman sekarang balai kota. Ya, nah si jenderal ini yang tadi menang, dia di belakang. Nah, orang di depan tuh ditawan, si musuh. Oke? Nah, dalam acara itu dibakar wangi-wangian. Nah, dia sudah ngerti nih ayat ini. Dibakar wangi-wangian. Ya, entah itu dibakar kemenyan atau apa, pokoknya ada wangi. Bagi si jenderal, waktu mencium wangi itu wangi apa? Kemenangan kan? Waduh, gila ini wangi nih, wangi kemenangan. Tapi bagi yang ditawan, waktu dia cium, wangi apa? Wangi kematian. Itu maksudnya ayat ini. Artinya apa? Waktu kita menyebar keharuman, bagi kita itu adalah wangi kemenangan yang Tuhan berikan buat kita. Tapi bagi lawan-lawan kita, musuh kita, bagi si iblis, itu adalah bau kematian buat mereka. Artinya apa? Waktu kita wangi di hadapan Tuhan, kemenangan itu di tangan kita. Kenapa? Karena itu merupakan bau kematian. Waktu iblis cium kita, waktu orang cium kita, itu bau kemenangan. Tapi waktu iblis cium kita, itu bau kematian bagi diri dia. Makanya waktu hidup kita harum, itu sesuatu luar biasa. Yuk hari-hari ini ayo. Harum. Bagaimana caranya harum? Gampang. Dekat setiap hari sama Tuhan. Saudara mau wangi, minyak wangi? Nggak usah susah-susah. Saudara kerja di pabrik minyak wangi. Pasti wangi pulangnya. Saudara mau bau? Gampang. Kerja di pabrik ikan asin.
pulang bau minyak ikan asin. Betul. Jadi ada satu peristiwa orang begitu pulang wangi. Dia bilang, lu heran ya, dia bilang. Orang-orang biasa pulang kerja bau apak ya. Udah seharian kerja, udah keringetan, udah segala macam. Kok lu pulang kerja wangi ya? Lu keren amat gitu. Ternyata diselidikin, itu wanita kerja di bagian tester pabrik minyak wangi. Ya, jadi itu minyak wangi yang di tester itu kan terbuka semua, itu bajunya wangi. Begitu juga cara kita untuk wangi. Nggak ada cara lain. Pak, beli di mana minyak wangi? Nggak ada. Jangan cari, nggak pulang mau beli minyak wangi. Minyak wangi keharuman bagi Kristus ada, nggak ada. Ya, caranya waktu engkau bergaul erat dengan Tuhan. Setiap hari engkau bergaul dengan erat. Wangi itu akan tertransfer dalam hidupmu. Wangi itu akan melekat dalam hidupmu. Dan orang akan cium bau wangi itu. Si iblis akan cium bau kematian buat kehidupannya. Kita nggak susah-susah tengking-tengking lagi. Oh nih Pak, saya terikat dosa. Tengking-tengking nggak usah, waktu engkau ada bau keharuman. Itu merupakan bau kematian bagi si kuasa kegelapan. Ayo hari ini bawa kehidupan kita lebih lagi. Untuk kita harum di hadapan Tuhan. Totali penyerahan total sama Tuhan. Ya break it out semua. Serahkan sama Tuhan. Berikan semua yang terbaik buat Tuhan. Hari-hari ini ayo kita menyebar. Kita menjadi orang-orang yang menyebar keharuman, pengenalan akan Kristus. Melalui hidup kita, banyak orang melihat Kristus dalam kehidupan kita. Paulus berkata, kita menjadi suratan yang terbuka. Orang nggak mau baca firman, orang nggak bisa dipaksa baca firman, tapi dia bisa dipaksa baca firman melalui kehidupan kita. Itu yang namanya menyebar keharuman. Saya waktu setelah kerjain pajak pribadi saya, ada seorang saya kenal sudah lama, dia urus pajak. Dia katakan, Pak, nanti ini mesti bikin ini. Oh ya udah, gimana Pak, mau dibikin rendah gak? Dia bilang, supaya bayar pajaknya nggak terlalu mahal. Dia bilang, nanti kita sesuaikan. Saya bilang enggak. Kalau dapatnya kecil, tulis saya kecil. Kalau dapatnya besar, tulis besar. Saya bilang, toh tukang pajaknya apa? Saya udah kerja Pak, sebagai tukang pajak lama. Baru kali ini saya ketemu sama Bapak. Menyebar keharuman pengenalan Kristus. Bayar harga, gampang nggak gampang. Tapi waktu wangi itu melekat, kita menyebar keharuman pengenalan Tuhan. Itu yang Tuhan mau buat setiap kehidupan kita. Saya sedang merenungkan, saya belum bisa bagikan, cuman saya kasih kisi-kisi. Satu-satunya benda yang menyebarkan keharuman di bait Allah, itu adalah mezbah korban ukupan. Yang letaknya di tengah-tengah satu itu. Jadi waktu saudara bayangin masuk ke bait Allah, itu saudara nggak masuk ke satu ruangan yang ngap, bau sumpek, bau apa? Kalau kita ruangan lama ini tuh bau kayak lembab ya. Tapi waktu orang masuk ke dalam bait Allah, ke ruang kudus, mereka cium bau keharuman itu. Waktu imam masuk ke dalam ruang maha kudus, ruang kudus, untuk bakar kaki Dian, ya menyalakan kaki Dian, dan bakar mezbah korban ukupan sehari 2 kali. Tahu apa yang terjadi? Waktu dia keluar, wangi itu melekat ke baju imam itu. Dia menyebar keharuman pengenalan akan Tuhan. Sehari 2 kali mezbah itu dibakar. Dan yang menarik, kenapa disebut mezbah? Mezbah bahasa aslinya, misbah. Artinya apa? Tempat memotong korban. Pertanyaannya, korban apa yang dipotong di sana? Nggak ada. Ya, nanti itu next. Dan satu lagi yang menarik. Bentuknya segi 4. Korban selalu berbentuk segi 4. Mezbah korban bakaran berbentuk segi 4. Kalau mezbah korban bakaran gampang. Kita tahu yang dibakar apa? Ya korban. Ada sapi atau lembu yang dipotong ditaruh di situ. Tapi ini mezbah korban ukupan. Kenapa disebut mezbah? Kenapa nggak disebut meja ukupan? Selesai. Tapi disebut mezbah korban ukupan.
Sesuatu yang dipersembahkan bentuknya kotak. Segi empat. Ya sama mezbah korban bakaran yang ada di pekarangan. Bentuknya segi empat. Dan menarik lagi. Ruang Maha Kudus. Ukurannya segi empat. Ada apa dengan itu? Next. Selanjutnya. Ya, ya luar biasa. Luar biasa. Makanya itu keharuman pengenakan Tuhan. Yang mezbah korban itu di tengah-tengah itu keharuman. Ya, Tuhan suka dengan keharuman. Tuhan gak suka sama yang bau bentak, saudara. Jadilah orang-orang yang menyebar keharuman. Waktu engkau menyebar keharuman, di situ Tuhan hadir bersama dengan kita. Karena dia suka sama wanginya itu. Berikan kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Saya undang pemain musik singa. Akhiri firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Rabasyanda ya. Saya minum minyak narwastu dulu ya. Haleluya, haleluya. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Oh, sampai akhir, ku menutup mata, kami tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, angkat tanganmu janji sama Tuhan. Ku tetap setia, setia sampai menanti janji. Shalaya rabaya rabasyanda kanda baya rabasyanda ya rabaya. Oh ya rabasyanda rabasyanda. Ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji. Kami mau seperti wanita itu Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota, Syada ya rabaya rabasyanda ya rabaya 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 rabaya. Ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan
Oh rabaya rabaya. Kita renungan sejenak kepada firman Tuhan hari ini. Seberapa kita menyerahkan total kehidupan kita. Masihkah ada minyak yang kita sisakan dalam hidup kita? Sesuatu yang masih kita andalkan. Sesuatu yang masih kita pegang. Mari mulai hari ini serahkan total hidup. Percayalah, Tuhan sanggup pelihara kehidupan kita. Kau gak berpegangan yang lain. Waktu kau pegang Tuhan, waktu kau serahkan total hidupmu sama Tuhan, Dia sanggup pelihara hidupmu. Bahkan lebih daripada apa yang dapat kau pikirkan. Tuhan lihat hati kita. Dia sedang cari orang-orang yang menyerahkan hidupnya total sama Dia. Di mana Dia akan melimpahkan kuasa kekuatannya bagi setiap orang-orang yang menyerahkan total hidupnya. Wanita berdosa itu mengerti. Dia harus menyerahkan total. Dia tinggal tuang minyak itu. Dia pecahkan buli-buli itu. Totally break it out. Semua diserahkan. No turning back. Waktu kau hampiri Tuhan, gak ada kata balik. Kau kembali ke kehidupan yang lama. Apapun yang boleh terjadi, kita tetap maju bersama dengan Tuhan. Gak ada kata kembali, gak ada kata kembali. Kita tetap maju di dalam Tuhan. Wanita itu gak lagi berpikir untuk kembali, karena dia sudah pecahkan itu semua. Dan menyebar keharuman di ruangan itu. Bahkan bukan hanya itu, dia menyebar keharuman pengenalan akan Tuhan. Sudah belum kita menjadi orang-orang yang membawa keharuman Kristus dalam hidup kita? Sudah banyak orang mencium bau Kristus waktu mereka dekat dengan kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang membawa keharuman pengenalan Kristus, keharuman kemenangan, dan keharuman yang mematikan bagi si jahat, bagi kuasa kegelapan. Oh Rabasyandaya, Rabasyandaya, Rabaya, Rabaya, Rabaya. Waktu kau masuk bersama dengan Tuhan, waktu kau bergaul sama Tuhan, keharuman itu akan melekat dalam hidupmu. Keharuman Kristus akan melekat dalam hidupmu, dan itu yang kau akan bawa keluar. Sama seperti seorang imam, dia masuk ke ruang kudus dan dia keluar membawa keharuman. Mari, hari-hari ini kita dipanggil untuk menyebar keharuman pengenalan akan Kristus. Kita dipanggil bukan sekedar status kita berubah menjadi orang Kristen, tapi kita dipanggil untuk kita menyebar keharuman pengenalan Kristus. Sudah belum suamimu mencium keharuman Kristus dalam hidupmu? Sudah belum istrimu mencium keharuman akan Kristus dalam hidupmu? Sudah belum anak-anakmu mencium keharuman pengenalan akan Kristus dalam kehidupanmu? Sudah belum saudara-saudaramu, keluarga besarmu mencium keharuman pengenalan akan Kristus? Mari sama-sama kita kejar keharuman akan Kristus. Bapa, terima kasih Tuhan buat setiap kebenaran firman Tuhan. Ajar kami seperti kami wanita yang menyerahkan minyak kawastu itu di hadirat-Mu Tuhan. Totali kami mau serahkan hidup kami. Bawa kami lebih dekat dengan Tuhan. Tarik kami lebih lagi Tuhan, sehingga keharuman-Mu melekat dalam hidup kami, dan orang boleh mencium keharuman itu atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Setiap kebenaran firman Tuhan, kami menyerahkan setiap kebenaran ini menjadi rema atas setiap kami. Ini firman yang berkuasa,
Firman yang bekerja atas setiap pribadi tempat ini. Sehingga firman itu yang membentuk, mengubah setiap hidup kami. Berkati setiap jemaat di tempat ini, berkati pengembalaan tempat ini buat Ibu Adi, semua pengembalaan yang ada. Engkau yang berperkara buat tempat ini, Engkau yang menjadi perisai buat tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Allah kami. Terpuji dalam nama Tuhan Allah kami kekal selamanya. Hanya di dalam nama Allah kami. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan yang beri buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Pastor Hengki buat sharing kebenaran firman yang